Akhirnya sampai ke telinga orang tua saya bahwa saya ingin masuk Islam. Dan orang tua saya sangat menentang. Bahkan sempat waktu itu mengurung saya di kamar, saya nggak boleh keluar selama 1 bulan. Di situ saya dijijilin Alkitab. Kamu baca, kamu baca, kamu baca. Pagi, siang, sore, malam, kamu baca, kamu baca, kamu baca. Dan membuat saya tertarik itu, saya turutin, saya baca. Ada satu di situ, Injil Matius, pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-7 berbunyi, barang siapa yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, aku tidak akan membawanya ke dalam kerajaan surga. Tapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku lah yang ada di surga. Disitulah kata-kata itu membuat saya, kok saya berseru Tuhan, Tuhan, tapi dia nggak bisa membawa. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Banyak orang yang mengatakan sebelah bahwa orang yang mualaf itu adalah orang yang cerdas. Mereka yang menggunakan akalnya, otaknya, pikirannya, sehingga mereka keluar dari kekristenan karena mendapati banyak kesalahan di dalam Alkitab. Nih, ketika saya mengamati mereka ini, ternyata apa yang disampaikan bahwa mualaf itu pasti cerdas, ternyata tidak ada. Contohnya, salah satunya adalah ibu yang satu ini yang akan kita bahas ini. Ngakunya, dia ini rajin baca Alkitab. Setiap ada masalah, selalu baca Alkitab. Namun, ketika dia ngutip ayat Alkitab, salah semuanya. Yang pertama, mari kita melihat video berikut ini. Akhirnya sampai ke telinga orang tua saya bahwa saya ingin masuk Islam. Dan orang tua saya sangat menentang. Bahkan sempat waktu itu mengurung saya di kamar, saya nggak boleh keluar selama 1 bulan. Di situ saya dijijilin Alkitab. Kamu baca, kamu baca, kamu baca. Pagi, siang, sore, malam, kamu baca, kamu baca, kamu baca. Dan membuat saya tertarik itu, saya turutin, saya baca. Ada satu di situ, Injil Matius, pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-7 berbunyi, barang siapa yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, aku tidak akan membawanya ke dalam kerajaan surga. Tapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku lah yang ada di surga. Disitulah kata-kata itu membuat saya, kok saya berseru Tuhan, Tuhan, tapi dia nggak bisa membawa saya ke surga. Tuh kan, Bapak Ibu mendengar sendiri, tadi dia mengatakan bahwa Matius pasal 21 ayat yang ke-7. Dan dia mengutip ayat yang salah, di mana ayat itu juga tidak tertulis di dalam Matius 21 ayat 7. Tapi memang tidak ada di dalam Alkitab. Jadi ibu ini memodifikasi ayat Alkitab. Mari kita buka di dalam Matius 21 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan demikian. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Jadi, di dalam Matius 21 ayat yang ke-7, tidak pernah ada ayat ini. Bunyinya tadi seperti itu ya. Konteks Matius pasal 21 ini adalah Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ini ibu ini kan katanya cerdas, baca Alkitab, sering baca Alkitab. Lah kok salah ngutip ayat Alkitab? Bahkan ayat yang dia baca tadi itu tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada, yang seperti loh ya, yang mirip dengan yang ibu sampaikan, itu ada di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Yang berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Beda kan? Jadi ibu ini tidak hanya salah alamat, tapi juga salah menyebutkan ayat. Ini adalah kesalahan yang fatal. Nah, orang-orang macam gini, mualaf-mualaf seperti ini, biasanya sih hanya ngaku-ngaku saja. Waktu di Kristen dia adalah orang yang taat ke gereja, bahkan menjadi pelayan gereja, rajin baca Alkitab. Nyatanya, dia memang tidak pernah ke gereja, apalagi baca Alkitab. Karena ayat Alkitab aja nggak tahu. Jangan-jangan ini yang briefing ibu ini kurang pinter. Dan ibu ini juga kayaknya salah baca teksnya ya. Makanya salah-salah ketika dia kesaksian. Ini baru yang pertama loh ya. Mari kita lihat yang kedua. Saya tetap waktu itu hari Minggu saya ke gereja. Sampai di situ kebetulan atau apa saya juga nggak tahu, pendeta memberikan ceramah tentang ulangan pasal yang ke-20 tentang 10 hukum Taurat. Di situ tertulis, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di Alkitab tertulis aja, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti kan Allah cuma satu. Kenapa ada Yesus? Itu yang gak logis di
pikiran saya, yang membuat saya bertanya-tanya, kok nggak logis banget? Jangan membuat bagimu patung ataupun berhala yang menyerupai apapun yang kamu sembah. Sedangkan di situ ada patung Yesus dibuat. Buat saya itu nggak logis lagi. Di Alkitab aja ditulis, jangan membuat patung. Kenapa mereka membuat patung? Itu yang membuat saya, ini agama kenapa? Nah, bagian yang kedua ini, dia mengutip ayat lagi. Dia mengatakan mengenai 10 hukum Taurat. Dan katanya alamatnya ada di dalam Ulangan 20. Apakah betul 10 firman atau 10 hukum ada di Ulangan 20? Mari kita lihat. Mari kita cek kebenarannya. Ulangan 20. Di sini mencatat mengenai hukum perang. Bapak Ibu bisa melihat di layar ya. Kita baca ayat yang pertama saja. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Jadi ini mengenai aturan di dalam perang. Ulangan 20. Kalau Bapak Ibu lihat, memang tidak ada satupun ayat di sini yang mencatat mengenai apa yang disampaikan oleh ibu ini. Nah, di manakah mengenai 10 firman? Itu ada di dalam Keluaran yang ke-20. Mari kita melihatnya. Nah, di sini kan kelihatan kan? Di situ dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, sekali lagi ya. Jadi tidak hanya salah mengutip ayat, tapi dia juga salah membacakan ayatnya. Jadi ibu ini memodifikasi lagi ayat ini ya. Kemudian dia menyalahpahami konteks ini. Loh, katanya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan ada patung, jangan kamu sembah. Loh, kok ada Yesus? Berarti Yesus Allah yang kedua dong. Loh, di gereja kok ada patung? Orang Kristen nyembah patung dong. Nah, ini berarti ciri-ciri orang yang tidak pernah pergi ke gereja. Jadi, Yesus bukan Allah yang kedua atau Allah yang lain, karena Yesus adalah Sang Firman yang berasal, yang keluar dari Allah itu sendiri. Dan Sang Firman menjadi manusia disebut dengan Yesus. Jadi, Yesus dan juga Bapa adalah satu, bukan dua. Gitu ya. Karena di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan kita orang Kristen ini menyembah Allah yang kedua atau yang ketiga. Bahkan di gereja juga tidak pernah diajarkan bahwa Allahnya orang Kristen itu ada dua atau tiga. Tidak pernah ada. Kemudian, kalau orang ini rajin ke gereja, pasti dia tahu bahwa kalaupun di gereja ada patung, itu tidak untuk disembah, melainkan hanya untuk hiasan saja. Nggak pernah orang Kristen disuruh menyembah patung, itu tidak pernah. Kalian ini mengada-ngada saja ya. Jadi salah semua apa yang disampaikan oleh ibu ini. Mari kita melihat kesalahan yang ketiga. Saya rajin baca Alkitab karena memang bapak saya itu selalu kalau ada apa-apa selalu Alkitab yang disodorin kepada anak-anaknya. Jadinya saya banyak sekali membaca Injil-Injil di Alkitab. Jadi membaca itu, ini apa sih artinya, ini apa sih. Saya juga kalau beribadah suka nanya, Pak Pendeta, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Karena saya ingin tahu orangnya. Saya orangnya ingin tahu, kalau orang sekarang bilangnya kepo. Saya orangnya ingin tahu. Jadi di Islam pun juga gitu. Setelah saya baca Alkitab, Alkitab itu sebenarnya nggak salah. Alkitab itu emang Alkitab sebelum ada Al-Quran, itu Alkitab dulu. Alkitab itu terbagi menjadi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama itu mengisahkan tentang sebelumnya ada Nabi Isa. Dan di kitab Perjanjian Baru itu setelah ada Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Isa barulah turunlah Nabi Muhammad. Baru disempurnakan menjadi Al-Quran. Karena selama di Alkitab tidak ada tulisannya agama Kristen. Saya baca dari awal, dari baca akhir, nggak ada agama Kristen di Alkitab. Katanya rajin baca Alkitab. Setiap ada masalah yang dibaca Alkitab.
Lah kok gak tahu bahwa di dalam Alkitab itu bertaburan kata Kristen? Seharusnya kalau dia memang rajin baca Alkitab, dia tahu ada kata Kristen di dalam Alkitab. Mari kita cari di Alkitab online Sabda, Bapak Ibu tulis kata Kristen, kemudian searching. Akan muncul 6 kali kata Kristen di dalam Alkitab. Yang pertama itu muncul dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Kemudian yang kedua di dalam Kisah Para Rasul 26-28. Kemudian yang ketiga ada di dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-7. Yang keempat di 1 Korintus 9 ayat yang kelima. Kemudian yang kelima ada di 2 Korintus 12 ayat 2. Kemudian yang keenam ada di 1 Petrus 4 ayat yang ke-16. Jadi banyak kata Kristen di dalam Alkitab. Ibu ini kalau ngarang itu harusnya yang pinter gitu loh ya. Jangan mengada-ngada. Juga yang punya channel, yang nyuruh ibu ini kesaksian, di briefing dulu yang bener supaya nggak kelihatan bodohnya. Kalau gini kan kelihatan dia ini nggak pinter. Katanya cerdas, ternyata enggak. Katanya rajin ke gereja. Katanya loh ya, ternyata nggak pernah. Katanya rajin baca Alkitab. Alkitab aja ternyata dia nggak tahu. Sekian dari saya, semoga kita semua dihibur oleh ibu ini, dan juga apa yang saya sampaikan tadi itu memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.